Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, kita akan dengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan dengan topik membangun keluarga bahagia. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya pikir sebagaimana dengan topik minggu kita, membangun keluarga bahagia. Tidak ada orang yang mau menikah untuk tidak bahagia. Tidak ada seorang lelaki mengajak seorang wanita menikah. Tujuannya supaya rumah tangganya hancur. Misalnya, yuk menikah yuk, supaya rumah tangga kita hancur. Enggak akan ada. Tapi pria mengajak si wanita untuk menikah, supaya mereka bisa membangun rumah tangganya untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaan, apakah keluarga semuanya sudah menemukan kebahagiaan? Apakah rumah tangga yang sudah dibentuk itu benar-benar sudah menemukan kebahagiaan? Kalau kita mau jujur, banyak keluarga sekalipun tujuan pernikahannya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak menemukan kebahagiaan itu. Kita tidak boleh tutup mata dari apa yang diteliti oleh orang-orang tertentu yang mengambil kesimpulan yang mengatakan bahwa angka perceraian itu selalu bertambah. Dan perceraian itu bisa saja terjadi di antara keluarga-keluarga Kristen. Sekalipun sebenarnya sebelum menikah sudah saling mengenal, bahkan sudah dipersatukan di dalam nama Tuhan. Tapi toh keluarga itu ada yang berantakan. Bisa saja karena faktor perbedaan prinsip, bisa saja faktor ekonomi, ada banyak hal. Tapi yang jelas, pernikahan harus dibangun apapun tantangan, apapun pergumulan. Tidak diselesaikan dengan perceraian. Jadi ada seorang filsuf Cina, Konghucu, atau juga sering disebut Kung Fu Shu. Dia mengatakan bahwa kekuatan keluarga itu bisa menjamin kekuatan negaranya. Setuju atau tidak, tapi kalau kita perhatikan,
Kalau kita amati, ya benar. Kekuatan keluarga itu sangat menentukan kekuatan negara itu. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga gereja. Keutuhan keluarga itu juga menentukan keutuhan gereja. Jadi kalau boleh sederhana saya sampaikan, negara itu, gereja itu bahkan ditentukan oleh keutuhan rumah tangga. Kalau utuh rumah tangganya, negaranya bisa kuat. Kalau utuh keluarga jemaatnya, gerejanya bisa kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan topik minggu kita ini, membangun keluarga bahagia, maka kita diingatkan melalui nats ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka membangun keluarga bahagia. Paulus berkata di dalam ayat 18, saya baca demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Pada dasarnya Paulus hendak mengatakan tunduk itu seperti prajurit militer. Prajurit itu tidak boleh melawan atasannya. Itu sangat mendasar. Demikian juga dalam kehidupan berumah tangga. Istrinya harus tunduk kepada suaminya. Tetapi supaya tidak disalahgunakan, maka Paulus mengatakan tunduk itu sebagaimana kamu tunduk pada Tuhan. Jadi kepatuhan seorang istri kepada suaminya karena istrinya patuh pada Tuhannya. Dan juga yang mau dikatakan tunduk di sini ini adalah sikap yang mulia dari seorang ibu istri kepada suaminya. Sikap yang mulia itu apa? Istri itu melayani. Istri itu benar-benar dengan seluruh hati dan jiwanya melakukan pelayanannya. Karena dia melayani Tuhan. Kepatuhan pada suaminya itu sejalan dengan kepatuhannya kepada suaminya. Oleh karena itu adalah peranan yang sangat mulia ketika istri menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Jadi ada seorang ibu menggantungkan satu kalimat, satu tulisan di ruang tamunya. Dia tuliskan demikian. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan sebaik-baiknya, sekalipun kadang tidak mendapat perhatian. Karena saya sadar ketika saya tidak melakukan itu, saya akan mendapatkan cemoohan dan cacian. Sekali lagi, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang harus saya kerjakan sebaik-baiknya, sekalipun kadang tidak mendapat perhatian. Karena saya sadar ketika saya tidak melakukan pekerjaan itu, saya akan mendapatkan cacian dan cemoohan. Artinya yang mau dikatakan, si ibu ini sebagai istri benar-benar sadar apa tugas, apa tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupannya dalam rumah tangganya. Dan inilah yang disebut bagi orang Batak parsoduk bolon. Dan itulah peranan yang sangat mulia tadi.
Bagaimana dia melayani dalam kepatuhan. Seperti dia melayani dengan patuh kepada Tuhannya. Inilah sikap yang harus ditunjukkan seorang istri dalam rangka membangun kebahagiaan keluarganya. Jadi sehebat apapun seorang istri, apakah jabatannya tinggi, apakah pendapatannya 4 kali lipat, 5 kali lipat dari suaminya, tapi yang harus dia sadari, peranan yang sangat mulia, memposisikan dirinya di dalam rumah tangganya, tunduk pada suaminya, sebagaimana dia mengimani Tuhannya. Demikian juga Paulus mengingatkan dalam rangka membangun keluarga bahagia, bagaimana sikap seorang suami di tengah-tengah keluarga. Ayat 19 saya baca demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Jadi sebenarnya meskipun sebagai kepala keluarga suami memiliki otoritas, apalagi di masa kekaisaran Romawi, suami itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tapi dalam hal ini Paulus mengingatkan otoritas yang diberikan itu dalam rangka melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana Yesus melakukan yang luar biasa kepada jemaatnya. Kalau Yesus mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya sebagai bentuk kasih, maka demikian juga seorang suami dalam rangka membentuk kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangganya, menunjukkan tugas yang mulia, mengasihi dalam rangka siap berkorban buat istrinya, sebagaimana Yesus berkorban buat jemaatnya. Oleh karena itu, secara khusus buat kita dalam rangka membangun keluarga bahagia, janganlah kita menyalahgunakan posisi kita sebagai suami yang memperlakukan yang tidak benar sikap-sikap kita kepada istri di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi marilah kita sadari bahwa kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengasihi. Bahkan ketika istri kita tidak mampu melakukan seperti apa yang kita tuntut, apa yang kita inginkan, janganlah berlaku kasar. Janganlah sekali-sekali menunjukkan rasa benci kepada istri. Tapi justru di tengah-tengah kekurangan kelemahannya, tunjukkanlah sikap yang mengasihi seperti Yesus yang mengasihi umat di tengah-tengah kelemahan, bahkan di tengah-tengah keberdosaannya. Demikian juga yang mau ditunjukkan dalam rangka membangun kebahagiaan keluarga, bagaimana sikap anak pada orang tuanya. Ayat 20 saya baca demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menaati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi kalau ada di antara kita yang posisinya sebagai anak bertanya, apakah yang saya lakukan supaya saya berkenan di mata Tuhan?
Apakah dengan ibadah saya? Apakah dengan kerajinan saya? Apakah dengan persembahan saya? Memang ya. Tapi jauh dari situ ternyata yang menyenangkan hati Tuhan ketika seorang anak menghormati, mematuhi orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai anak ingatlah, bagaimanapun yang kita lakukan untuk bekerja seharian, tapi yang harus kita ingat, apakah kita sebagai anak sudah menghormati orang tua kita? Seberapa banyak pun harta yang kita kumpulkan, sebesar apapun rumah dan istana yang kita bangun, ketika kita tidak menghormati orang tua, itu tidak baik di mata Tuhan. Tapi dengan kemampuan kita, kepatuhan kita menghormati orang tua kita, itu sungguh bernilai dan baik di mata Tuhan. Jadi kalau ada orang Batak menyanyikan Uju dinggolu koma bain nadinggan, itu adalah seruan orang tua kepada anak. Karena memang di masa-masa hidup orang tua lah sebagai anak kita melakukan yang terbaik. Janganlah kita bersusah payah melakukan pesta, melakukan acara-acara yang mewah pada saat acara orang tua kita meninggal. Tapi di masa hidupnya kita tidak menghormatinya. Banyak contoh yang bisa kita lihat di masa-masa sekarang ini, orang tuanya pun dibawa ke pengadilan. Orang tuanya pun dituntut di pengadilan. Jauhlah sikap seperti itu dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebagaimana dengan hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu mendapat berkat, usiamu panjang, kebahagiaanmu akan diberikan. Demikian juga dalam rangka membangun keluarga bahagia. Dalam ayat 21 dikatakan, saya baca demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kalau tadi bagaimana anak bersikap kepada orang tua, maka dalam nats ini diingatkan bagaimana orang tua bersikap kepada anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Saudara-saudara, ada pandangan umum ketika anak salah, maka anak dimarahi. Dan ketika orang tua salah, maka anak juga yang harus disalahkan. Sikap-sikap peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kekeluargaan. Kalau boleh saya ambil contoh seperti ini. Ada seorang anak kecil ketika dia cuci piring, rupanya piring itu lepas dari tangannya sehingga piring itu pecah. Ketika piring itu pecah, maka mamanya marah kepadanya. Besoknya ketika ibunya cuci piring, entah kenapa ibunya terpeleset, terjatuh, piring itu juga terjatuh, pecah. Maka si anak berlari mau menolong ibunya. Tapi ketika si anak dilihat ibunya, maka si anak malah dimarahi oleh ibunya. Ini gara-gara kamu. Apa hubungannya? Ibunya yang menyuci, ibunya yang terjatuh, tapi si anak juga yang kena marah. Nats ini mengatakan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Tapi ibu-ibu ingat ya, jangan karena nats ini mengatakan hai bapak-bapak, seolah-olah suami-suami ini yang marah pada anaknya. Yang jelas
bapak itu tidak pernah mencubit anaknya, tapi ibulah yang mencubit anaknya. Oleh karena itu kalau dikatakan hai bapak-bapak itu dalam arti hai orang tua. Jadi sebagai bapak dan sebagai ibu, marilah kita mengasihi anak-anak kita. Jangan menyakitinya. Hukuman harus jalan. Disiplin harus ditegakkan. Tapi kekerasan harus dihindarkan. Kecenderungan kita, disiplin tidak ada, aturan tidak ada, tapi kekerasan lebih menonjol. Makanya dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 dikatakan demikian, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian juga kita dalam kehidupan ini, sikap orang tua terhadap anak. Mari kita mengingatkannya. Mari kita mendidiknya dengan aturan yang ada, dengan disiplin yang ada, untuk membuktikan bahwa kita mengasihinya, menyayanginya. Tapi janganlah sekali-kali menyakiti hati anak kita dengan sikap-sikap kita sebagai orang tua yang kasar, supaya mereka jangan tersakiti, supaya mereka jangan frustrasi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats ini kita diingatkan bagaimanakah caranya membangun kebahagiaan di tengah-tengah keluarga umat Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suami seperti tunduk pada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Hai orang tua, jangan sakiti anakmu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kekeluargaan kita, sehingga dalam kehidupan kekeluargaan kita nama Tuhan dimuliakan. Keluarga kita menjadi contoh teladan di tengah-tengah lingkungan. Dan Tuhan memberkati kita dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami dalam kehidupan kekeluargaan, supaya kami benar-benar mendapatkan kebahagiaan sebagai keluarga yang memuji memuliakan Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan keluarga jemaat-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami bagaimana kami berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Sehingga kebahagiaan kami terpancar. Nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa di sorga, ingatkan kami akan sikap-sikap kami, supaya kami tidak melakukan yang berlawanan dengan firman. Bapa di sorga, ajar kami untuk lebih mengerti dalam kehidupan kekeluargaan, sehingga suami dan istri, orang tua dan anak saling mengerti, saling memaafkan, saling mengasihi, sehingga keluarga yang berbahagia, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua dosa kesalahan kami, ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.